Shalom semuanya. Lagi shalom. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Selamat datang di gereja GBI Heart of Christ. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang Tuhan rindukan dalam hidup kita adalah biarlah perkenanan Tuhan bagi kita terjadi di tempat ini. Dan kita rindu bersama dengan Tuhan. Kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Banyak hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Waktu yang Tuhan berikan, mari kita pergunakan dengan baik. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita hari ini, mari kita pergunakan dengan baik. Ini kerinduan yang Tuhan mau. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tuhan baik. Mari Bapak Ibu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami diberkati, kami diurapi. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami. Ibadah kami dari pertama sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Terima kasih. Berlayan Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami mengundang Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Katakan bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan Bapak Ibu, katakan pujian, katakan bersamamu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu Tuhan. Teguhkan kami Tuhan, berikan hatiku. Engkau yang bertindak, terima kasih Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan pernah melimpah bagi kami di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan sedih. Kekuatanmu Tuhan, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan. Mari Bapak Ibu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bersamamu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati Tuhan, perkenanan. Teguhkan kami Tuhan, Yesus. Engkau yang bertindak Tuhan, haleluya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersama. Terima kasih Tuhan, bersamamu kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Teguhkan kami Tuhan, teguhkan hatiku Tuhan. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu angkat suaramu dengan sungguh datang kepada Dia. Bersamamu ini iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami bisa Tuhan. Jika rumah pemasikan teguhkan kami Jesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan Tuhan, Yesus. Anugerah-Mu besar Tuhan, lagi datang kepada Tuhan. Katakan dengan iman, bersamamu Bapa. Bersamamu
apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami bersama denganmu Tuhan. Teguhkan kami. Kau yang bertindak. Lagi katakan bersamamu, berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Bersamamu Bapa, kami bisa melewati Tuhan. Ya Rapa pasti kena Rapa pasti kena Rapa Iralah Bapa pasti kena Rapa pasti teguhkan kami. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Mama masih lewati semua perkenananmu Tuhan, perkenananmu ya. Teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu kami bisa melewati. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami Tuhan, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Yes, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Yesus, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi dengan percaya katakan anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi berikan kemuliaan yang dahsyat yang terbaik. Engkau Allah yang kami sembah. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat suaramu datang kepada Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Kau ada bersama kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersamamu
Mari pandang Tuhan pagi ini. Mari pandang Tuhan pagi ini. Tuhan ada di tempat ini. Si pada masakan si karena bapa si hadirlah Romo di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami tidak pernah memberhenti kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Mengalir Roh-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalir Roh-Mu di tempat ini Tuhan. Menjamah kami, memulihkan kami, menguatkan kami, teguhkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Karena papa sih kenal papa mama masih kenal papa. Yesus, kami hadir di tempat ini Tuhan. Yes, Engkau indah bagi kami. Engkau indah bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sabar, Engkau dekat dan Kau dekat. Makasih bahkan seluruh tak bisa membalas bagi kami dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Mari Bapak Ibu, silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Indah, kemana kami dapat mencari? Hanya padamu Tuhan. Yesus, kemanakah aku dapat? Perkatakan firman Tuhan ini. Percaya bahwa itu akan terjadi dalam hidup. Engkau dekat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh tak bisa membalas kesalahan.
Mari Bapak Ibu sambut saja musik membangkit berdiri lagi, katakan sungguh besar oh Tuhan. Kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik, yang terdahsyat untuk Tuhan. Yesus, Tuhan, Yesus, Engkau baik. Yang siap memuji Tuhan, yang siap menyenangkan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi, haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Amin. Coba saya mau lihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan hari ini. Lihat samping kanan aja. Haleluya. Diberkati oleh Tuhan. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Terbesar dan mulia bagi kita di tempat ini. Amin. Amin. Bernyanyi karena Rohmu ada dalamku. Perkatakan firman Tuhan, amin. Tanganku memuji, suara dan bernyanyi karena Rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari, memuji, akan sukacita ini. Sama-sama kita lagu, yuk. Dan mulia, ajak semua berbuat. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua bahu. Tangan kita di kepala, yuk. Mari sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Tuhan, amin. Ku angkat tangan, tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Tuhan, katakan, hati, yuk sama-sama lagi, yuk. Besar dan mulia, ajak semua berbuat. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajak semua berbuat. Yuk. Kita kasih tepuk tangan untuk pemusik kita yang luar biasa. Amin. Yesus dahsyat. Sama-sama yuk. Besar dan mulia, ajak semua berbuat. Kau
memujimu, atas semua memujimu. Berikan kemuliaan dan dahsyat Tuhan, amin. Oke, masih siap memuji Tuhan lagi, amin. Haleluya. Yeay. Yo. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan yang pasti kami dapat, namun yang pasti Kau tetap sampai. Allah sumber, hey, kuatku, hey, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, hey, Engkau dahsyat, amin. Sama-sama lagi yuk. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Yesus. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti Tuhan, namun yang pasti. Yuk kita bersama-sama yuk. Hey, Allah sumber, hey, hey, kuatku, Allah sumber, kuatku, oh Allah sumber, kuatku dan bagianku sama. Oh Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Engkau sumber kami, kuatku dan bagianku sama. Oh Allah sumber, Allah sumber. Engkau sumber kuat kami, kuatku dan bagianku. Lagi yuk, lebih semangat lagi yuk. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuat kami. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Yeay. Engkau baik. Haleluya, berikan kemuliaan terbaik yang terdahsyat untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapan hati pikiranmu, datang kepada Tuhan. Tanamkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan hati membalas cintamu. Oh Yesusku, ku
yang setia. Ku mau selalu bersyukur kepada hambanya selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi Tuhan, ku mau bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, yang menopang kami. Ku mau bersyukur. Terus nyanyikan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kami ajak saudara bangkit berdiri. Aku yang aku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saudara, dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Yesus memberkati kita, memberi kita keselamatan, kesembuhan, pelepasan dari kutuk-kutuk keterikatan. Dan oleh karena Yesus mati, kita tidak binasa, tapi boleh hidup yang kekal. Dengan apa kita bersyukur saudara? Tuhan kita setia, Tuhan kita baik. Badai silih berganti, tetapi Tuhan tetap setia. Kita harus bersyukur dalam segala keadaan kita saat ini. Harus bersyukur. Dengan bersyukur maka kita berkenan di hati Tuhan. Dengan bersyukur maka perkenanan Tuhan hadir pada kita. Saudara, acap kali kita lupa bersyukur. Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Kita ada sebagaimana saat ini. Hanya kemurahan Tuhan saja. Mari saudara, kita bersyukur dengan sungguh-sungguh saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa-doa kita. Ucapan syukur kita pada Tuhan. Dari awal lagi. Dengan apa aku membalas kasih-Mu. Akan membalas kasih yang ku terima darimu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau memati bagi kami Yesus. Terima kasih Pak. Oh Yesusku. Oh Yesus. Dari awal lagi dengan apa aku membalas? Dengan apa aku mau membalas? Yes. Kita pikirkan saudara, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa aku membalas cintamu Yesus? Dengan apa aku membalas cinta? Oh Yesusku. Oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Rapata kaya sekian takara bala bala bala. Hirada bala 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 bala. Hirada kara bala 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 bala. Hirada bala 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 bala. Horara bala bala bala. Kau Bapakku yang setia. Engkau Bapa yang setia. Kau selalu bersyukur. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, yes, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku. Kau Bapakku yang setia. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersyukur senantiasa karena Engkau begitu setia. Engkau begitu baik pada kami Tuhan. Nyawa-Mu Kau berikan untuk kami. Di atas kayu salib Engkau mau mati Tuhan, bagi kami yang berdosa, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidup kami, sehingga kami beroleh damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan, dan terlebih lagi keselamatan dari Engkau Tuhan. Dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu, membalas kasih-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Kalau selama ini Tuhan, kami tidak pernah memikirkan Engkau Tuhan. Kami belum membalas kebaikan-Mu. Bahkan kami terkadang beribadah pun kami ogah-ogahan. Membaca firman-Mu kami belum pernah. Oh Tuhan, ampuni kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Engkau, untuk senantiasa berdoa kepada Engkau, senantiasa membaca firman-Mu, dan terlebih lagi beribadah kepada Engkau. Kami tahu hidup kami penuh pergumulan, hidup kami penuh kesulitan-kesulitan, tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada pada kami semua. Engkau Bapa yang setia. Kalau nyawa-Mu Kau berikan untuk kami, apalagi segala yang kami butuhkan. Tuhan, Engkau berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Hari ini kami mencari Engkau. Hari ini ada di rumah-Mu untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat yang hadir untuk mendengar firman-Mu. Urapi mata, telinga, pikiran hati jemaat-Mu. Dan urapi hamba-Mu, Kau taruh perkataan, Engkau taruh firman, Kau taruh pesan-pesan-Mu untuk jemaat-Mu Tuhan. Khususnya di dalam kita menghadapi PSBB yang kedua, di mana kita dibatasi aktivitas, pekerjaan, dan ibadah kami. Akan banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi hari ini Tuhan, kami percaya kami boleh God favor, kami boleh kebelas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Hari ini agak sedikit yang datang, mungkin khawatir atau mungkin sakit atau mungkin banyak halangan-halangan. Tapi kami percaya kita semua yang hadir pada
siang hari ini, pagi hari ini, siap menerima pesan-pesan Tuhan untuk jadikan kita kekuatan, pegangan, ya. Apalagi kita mendengar pengumuman dari Bapak Gubernur kita, Bapak Anies, bahwa besok akan dimulai PSBB babak kedua, ya. Biasa kalau PSBB babak kedua selesai, tidak langsung selesai, ada lagi new normal. Jadi diulang lagi dari awal, saudara. Kalau selama Februari sampai sekarang saja, kita banyak mengalami banyak masalah, banyak PHK, banyak sulit bekerja, orderan berkurang, sakit penyakit ada. Ini belum selesai, nanti di umur awal ulangi lagi, saudara. Maka kita anak-anak Tuhan perlu mencari Tuhan. Karena pertolongan hanya pada Tuhan. Segala virus, segala apa yang terjadi itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan apa yang terjadi di dalam hidup ini, maka kita tahu Tuhanlah yang berkuasa untuk menolong kita. Amin, saudara. Jangan berhenti beribadah. Jangan berhenti untuk memuji. Jangan berhenti untuk membaca firman. Jangan berhenti untuk melakukan firman Tuhan. Justru di dalam masalah-masalah kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin, saudara. Pada hari ini saya akan kasih judul khotbah saya berjudul Favor of God. Perkenanan Tuhan. Apa arti perkenanan Tuhan? Ya kan? Favor of God adalah perkenanan atau kemurahan yang Tuhan berikan atas kehidupan setiap kita. Bagi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, maka setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan favor of God adalah sesuatu yang akan membedakan kita dengan orang lain. Favor hanya akan kita dapatkan ketika kita berjalan bersama Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Jadi saudara, favor of God adalah perkenanan Tuhan, ya, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang diberikan untuk kita yang percaya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan segala yang terjadi di dunia ini, segala yang kita hadapi dalam hidup ini, semuanya Tuhan campur tangan. Ya. Kalau kita ngomong perkenanan Tuhan, orang akan berpikir begini, oh kalau kita dapat favor atau perkenanan Tuhan, artinya kita dapat sesuatu yang baik. Ya kan? Tuhan tuh senang sama kita, oh kita dapat sesuatu yang baik, kita dapat pekerjaan yang baik, ya kan? Gaji naik, dipromosikan, dapat perusahaan yang lebih baik, bos yang lebih baik, dapat jodoh misalnya, ya. Bisnisnya lancar, banyak orderan, kita sakit sudah disembuhkan, itu God favor, itu perkenanan Tuhan, betul. Semua itu adalah perkenanan Tuhan. Semua yang baik-baik perkenanan Tuhan. Tetapi bagaimana jika kita sedang menghadapi demikian? Bagaimana ketika kita sedang diopnam? Bagaimana ketika kita sedang menghadapi sakit penyakit? Apakah kita nggak ada favor of God? Apakah Tuhan nggak berkenan pada hidup kita? Bagaimana kalau kita sedang dililit oleh utang? Ya kan? Semua tagihan menumpuk. Dihitung tuh pakai kalkulator, nggak nyampe. Kita punya hutang, kita punya pengeluaran, wah kok banyak banget. Kita punya penghasilan yang 20% dari hutang kita. Bingung, bisa stres. Hitung-hitung nggak nyampe, debt, artinya hutang. Semua tagihan menumpuk di depan. Apakah kita nggak punya God favor? Apakah Tuhan nggak berkenan di dalam hidup kita? Segala sesuatu terjadi karena Tuhan menghendaki atau campur tangan. Atau demikian, ada masalah keluarga, rumah tangga. Saudara, hidup kita selalu akan dekat-dekat dengan kayak masalah keluarga, masalah keuangan, ya kan? Sakit penyakit, itu aja. 3 masalah besar yang dihadapi cepat Tuhan adalah apa? Keuangan, ya kan? Apalagi sakit penyakit dan rumah tangga. Itu yang terjadi, saudara. Apakah itu artinya kita nggak punya God favor? Saudara, perkenanan Tuhan bukan berarti saat-saat kita sedang enak, sedang mengalami hal-hal yang baik. Perkenanan terjadi juga justru saat kita menghadapi masalah besar. Kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Kita ada saat ini karena perkenanan Tuhan. Kita ada di sini semua sehat-sehat. Itu karena God's favor ada pada kita, saudara. Jadi kita akan tanya, Pak, kenapa Pak? Jika kita memiliki perkenanan Tuhan, jika kita ada God's favor, ada kasih Tuhan,
ada kebaikan Tuhan. Mengapa sampai saat ini kita banyak mengalami berbagai masalah dan masih ada masalah sampai sekarang? Mengapa? Katanya ada God favor, katanya ada perkenanan Tuhan, kasih Tuhan. Kok sampai hari ini saya masih mengalami banyak masalah? Mengapa kita masih kekurangan hidupnya, Pak? Jangankan untuk hidup sehari-hari, kita bisa hutang sana, hutang sini, untuk makan, pekerjaan gak ada, anak di PHK, kita gak ada income yang rutin, gak ada income yang tetap, sedangkan semua tagihan selalu datang terus. Kalau God favor, kenapa saya demikian, Pak? Atau mungkin kita akan katakan, Pak, selama ini saya doakan sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, belum terjadi. Doa-doa saya belum disertai Tuhan, belum dijawab Tuhan, Pak. Di mana God favor? Di mana perkenanan Tuhan? Kita kalau ada baik-baik, dapat berkat, melimpah, promosi, pekerjaan, jodoh, rumah, motor baru. Kita bilang ini God favor, ini perkenanan Tuhan. Tetapi ketika kita ada masalah-masalah, kita mengatakan, oh Tuhan gak sayang saya, oh Tuhan gak sertai saya, oh Tuhan gak kasih kita perkenanan. Saudara, perkenanan Tuhan selalu ada pada kita. Yesus mau mati bagi kita. Nyawanya diberikan untuk kita. Bagaimana Yesus gak menyertai kita? Kita tuh harganya mahal. Seharga nyawa Tuhan, seharga nyawa Yesus. Emas perak tidak bisa menebus dosa-dosa saudara. Emas perak tidak bisa membawa saudara ke surga. Hanya nyawa Yesus. Kita sungguh berharga di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak memberikan kita perkenanan? Kita adalah orang yang berharga. Maka kita dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan. Tapi itu semua bukan berarti kita bebas dari masalah. Kadang-kadang kita salah mengerti Tuhan. Yang baik-baik dari Tuhan, yang gak baik bukan dari Tuhan. Semua yang terjadi, baik atau buruk, semua seizin Tuhan. Tuhan Yesus pasti menjaga kita siang dan malam. 24 hours setiap hari. Dan Tuhan Yesus selalu akan memberikan kita pertolongan. Tapi mengapa kok sekarang ini saya banyak masalah. Kok kayaknya saya gak melihat God favor. Satu gak merasakan tuh Pak. Kalau Tuhan sayang saya. Pak saya gak merasakan kalau saya memiliki God favor. Kenapa demikian? Saudara, karena kita lebih banyak, lebih fokus melihat masalah kita. Maka kita tidak merasakan kebaikan Tuhan. Ketika kita diserang berbagai masalah, kita gak fokus pada Tuhan. Gak fokus pada anugerah Tuhan. Tapi kita fokus masalah, keuangan, sakit penyakit, encok, tulang, rematik, dan lain-lain. Ya, akhirnya kita gak melihat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari, saudara. Seperti bangsa Israel yang dibebaskan oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberikan bekal yang banyak, emas, perak. Keluar dari tanah Mesir, dia dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Nah, kalau siang oleh tiang awan, supaya dia tahu arahnya kemana. Kalau panas, tiang awan menutupi bangsa Israel di padang gurun. Padang gurun menggambarkan penderitaan. Padang gurun sangat panas, tandus, gak ada makanan, gak ada air. Bagaimana tiang awan bisa memimpin bangsa Israel di padang gurun? Siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Wah, ini artinya penyertaan Tuhan senantiasa setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Selama 40 tahun bangsa Israel diberikan God favor. Ketika bangsa Israel lapar, Tuhan memberikan roti mana dari surga. Di padang gurun mana ada orang jual roti. Kalau Tuhan telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, pasti Tuhan menyertai di sepanjang perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Kalau kita telah diselamatkan oleh Yesus, nyawanya diberikan untuk kita, Yesus pasti menyertai kita sepanjang hidup kita untuk menuju ke surga kelak. Tetapi kita selalu lebih fokus kepada apa yang kita butuhkan, masalah-masalah kita. Ketika bangsa Israel meminta daging, Tuhan, saya bosan roti mana? Masa pagi siang roti terus? Tuhan datangkan banyak burung puyuh. Penuh kayak angin, kayak debu.
menghampiri bangsa Israel dan jatuh depan mereka. Mereka memungut makan, ada yang makan mentah-mentah mungkin, ada yang makan pakai goreng, panggang, berlimpah-limpah. Bangsa Israel makan daging, bukan ngejar-ngejar burung puyuh. Yuk tangkap sana, tangkap. Itu sana. Enggak saudara, burung puyuh menghampiri bangsa Israel. Kita percaya kalau Tuhan bela kita di tengah-tengah PSBB, di tengah-tengah COVID-19, kita tidak usah parah-parah cari uang susah-susah. Kita kerja biasa saja. Tapi kita percaya bahwa kita hidup di dalam God's favor. Maka Tuhan akan datangkan banyak berkat-berkat. Orang mencari kita. Aku udah lama gak beli daganganmu loh. Aku putus ini, putus itu. Ada aja Tuhan kirim orang untuk membeli tanpa kita pikirkan. Tuhan temukan dengan orang-orang yang akan menolong kita. Tuhan sanggup datangkan banyak orang-orang untuk menolong kita, saudara. Burung puyuh datang sendiri, bukan orang Israel kejar-kejar burung puyuh. Kalau yang kejar-kejar orang Israel cari burung puyuh, satu hari belum tentu dapat satu ekor. Tapi kalau datangkan oleh Tuhan, itu berlimpah-limpah kayak pasir. Waduh saudara. Jadi God favor, ketika bangsa Israel butuh pakaian, ya, dia di makanan, perlindungan, pakaian. Tuhan tahu, kamu bakal 40 tahun di padang gurun. Aku bikin pakaianmu, kasutmu tidak akan rusak. Waduh, mana ada pakaian made in Japan, made in Italy, made in Amerika, gak ada bakal kuat 40 tahun yang dipakai tiap hari. Coba, gak bau, gak rusak. Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk kita. Karena kita memiliki God favor. Ya, jadi saudara, God favor ada di mana-mana. Ada dalam waktu kelimpahan, ada waktu di padang gurun. Kita juga mengalami memiliki God favor. Tapi kita kadang-kadang bingung saudara. Ketika suatu saat bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api menuju ke Laut Teberau. Ya kan? Wah itu panik bangsa Israel. Musa, apa Tuhan gak salah jalan? Mengapa tiang awan, tiang api itu kan dari Tuhan? Penyertaan Tuhan, malaikat Tuhan. Kok memimpinnya ke jalan buntu? Salah alamat nih, salah arah nih. Zaman dulu gak ada GPS kan, gak ada Google Map, jadi gak tahu ada laut, itu gak ada. Pokoknya ikuti aja teman awan yang api. Loh, kok itu laut? Musa, gimana? Wah, apa gak ada kuburan di tanah Mesir sampai kita mati padang gurun? Oke, balik. Ketika bahasa menengok ke belakang, ada Firaun dengan prajurit-prajuritnya yang hebat-hebat menyerang, mengejar bangsa Israel. Coba saudara, bayangkan bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, menghadapi jalan buntu, Laut Teberau. Dia kalau terjun mati, ya kan? Balik lagi ada tentara Firaun. Semua panik, tapi kalau Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir di tanah perjanjian, Tuhanlah yang menyertai bangsa Israel. Saudara, kita juga demikian. Kalau Tuhan akan memimpin kita masuk ke PSBB berikutnya, maka percayalah kita yang hadir pada siang hari ini, semua disertai Tuhan. Amin saudara. Kalau Tuhan mengantar tidak pernah keliru saudara. Wah keliru, kenapa gak keliru? Ini rahasianya. Kenapa Tuhan gak keliru? Musa ini keliru saat jalan, ini laut, gimana kita mau berenang, dan gak ada rakit. Mana bisa orang 2 juta lebih ini menyeberang. Balik dibunuh sama bangsa Mesir. Apa rahasianya saudara? Kita lihat. Ini kita pegang. Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saya garis bawahi. Tetapi Allah menuntun menuju ke Laut Teberau. Siapa yang membawa bangsa Israel ke Laut Teberau? Tuhan sendiri. Loh, apakah keliru Tuhan? Kau pimpin bukannya sediain rakit, kapal. Kau pimpin di depan Laut Teberau. Ngapain? Berenang, nyelam. Tuhan yang memimpin bangsa Israel menuju jalan buntu. Dan saudara, di saat yang sama, Firaun mengejar juga. Jadi besok kita berhadapan dengan PSBB. Di mana segala aktivitas, pekerjaan,
usaha, apapun yang kita kerjakan itu dibatasi. Kita sudah mengalami bagaimana mengerikan PSBB pertama, ya kan? Banyak orang susah, stres, ada yang gak kuat bunuh diri segala. Saudara, banyak orang yang sangat mengeluh, hidupnya benar-benar terpuruk, saudara. Kita memasuki era yang baru, era PSBB, saudara. Itu benar-benar akan kita menemui banyak kesulitan, masalah. Ya, mungkin kita yang usaha akan kena imbasnya. Pasti, yang bekerja pun kena imbasnya. Berdoa saja supaya jangan di PHK. Benar, saudara. Ngeri loh, ngeri. Kemarin ada bos besar, saya nggak sebut namanya, orang kaya di Indonesia, kirim surat ke Pak Jokowi. Yang menolak PSBB yang kedua ini. Karena begitu PSBB, setiap bulan ruginya triliun. Coba bayangkan. Saudara, kita kena imbasnya. Oh Pak, itu bos besar yang kena, kita nggak enak aja. Bos besar siap PHK kita sebagai karyawannya. PSBB di depan kita, saudara. Ngeri, saudara. Jadi kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, saudara. Kita depan ada PSBB, ada laut Teberau menghalangi kita. Di belakang kita ada bangsa Mesir dan Firaun mengejarnya. Tapi ingat, semuanya adalah seizin Tuhan. Semuanya Tuhan yang menggerakkan. Tuhan yang memimpin bangsa Israel di jalan buntu, di laut Teberau, gak bisa nyebrang. Keluar pun ada bangsa Firaun. Kenapa Firaun mengejar? Lihat ini, saudara. Lihat jelas-jelas. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Sehingga ia mengejar mereka. Mengejar bangsa Israel. Siapa yang menggerakkan Firaun mengejar bangsa Israel? Coba. Tuhan kan? Tuhan sendiri loh. Tuhan gimana sih? Kalau engkau gak niat keluar kita dari Mesir, ya gak usah keluarin. Udah dikeluarin, dikasih masalah. Keluarin, kasih lagi masalah lagi. Kalau gak niat, ya gak usah Tuhan. Tuhan yang ingin menguji kita, saudara. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Jika orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara, laut Teberau yang menghalangi bangsa Israel menuju tanah perjanjian di dalam berkelimpahan adalah Tuhan sendiri yang memimpin. Yang menggerakkan Firaun mengejar bangsa Israel juga Tuhan sendiri. Tuhan untuk apa? Menyatakan kemuliaannya. Saudara, kita jangan takut, saudara. Kalau di depan kita adalah laut Teberau, yaitu PSBB, ya, kita akan dihadapkan dengan pekerjaan, di PHK, omset menurun, usaha ditutup, kita akan selalu stres, kita akan apapun. Jangan stres, jangan khawatir. Karena Tuhan yang menghadapkan kita, ya, pada PSBB nanti. Bapak Gubernur kita mengadakan lagi PSBB itu seizin Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan. Jadi apapun terjadi, kita tetap tenang aja. Krisis ekonomi semua di depan kita. Dan di saat yang sama, kita lihat ke belakang, ada tentara Firaun. Apa itu? Tagihan-tagihan kita. Gimana sih Pak? Depan gak ada penghasilan, depan di PHK, depan omsetnya menurun, depan toko kita tutup, depan usaha kita tutup. Di belakangnya itu tagihan datang terus. Selama PSBB gak mungkin tagihan di cancel. Anak kita aja sekolah tagih loh. Sekolah kagak, tagih. Oh paling cepat tagihan tuh datangnya. Di depan krisis ekonomi, di belakang tagihan bertubi-tubi datang. Kita kayak orang Israel aja. Depan masalah, belakang masalah. Cicilan anak sekolah, ya kan, hutang-hutang tertunda. Saudara, kita akan mengalami demikian. Secara logika, saudara, kita sangat berat menghadapi PSBB berikut ini. Terang dong, yang pertama aja udah selesai berapa bulan, 7 bulan, hampir napas sedikit, PSBB lagi. Kita lagi, sesek lagi napasnya, saudara. Ya Pak, kita tuh udah 7 bulan sesak napas Pak. Baru lega mau buka masker Pak. Itu tetap lagi Pak. Saudara, percayalah. Ini penyaringan Tuhan. Mungkin yang saring pertama, banyak yang gagal, banyak yang nekat. Tuhan saring sekali lagi. Ditampi sekali lagi. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, percayalah.
burung-burung puyuh akan mengambil saudara. Makanan, berkat, pekerjaan yang orang kebingungan, orang krisis, saudara kelimpahan oleh berkat. Karena Tuhan yang menggerakkan segala yang ada di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan. Apakah bangsa Israel mati di depan laut Teberau, di depan bangsa Mesir? Tidak. Bangsa Israel tidak mati. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Ya, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kita kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan gentar. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Oh, nah kan, melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kalau kita milik Tuhan, kita menyeberang melalui air, laut yang dalam, kita tidak dihanyutkan. Melalui sungai-sungai, kita tidak hanyut juga. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak membakar engkau. Waduh, makanya heran kita. Sadrak Mesak Abednego tunggu api, enggak terbakar. Sadrak Mesak Abednego di dalam tunggu api lama, bisa berjalan-jalan. Nanti kita bahas saudara. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan. Jadi kalau kita merasa kita milik Tuhan, maka kita tidak usah takut dan khawatir saudara. Ya, apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita saudara? Kita lihat ayatnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Mengapa engkau berseru-seru demikian padaku? Katakanlah pada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saudara, dalam hal ini Tuhan memakai Musa. Musa dipakai Tuhan sebagai gembala orang Israel. Jemaatnya orang Israel saudara. Dan Tuhan bisa sendiri buka langit turun dengan mana, datangkan burung puyuh. Tapi kali ini ya dan seterusnya Musa dipakai Tuhan. Musa adalah gembala. Ya, dan akhirnya saudara Musa itu dikasih tongkat ya kan bagi penyertaan Tuhan. Dan Musa membelah laut saudara. Waduh keren sekali. Bayangkan laut bisa dibelah. Allah mana seperti ini? Gak ada saudara. Kalau kita punya Tuhan yang sanggup membuka laut demikian. Ya ampun apalagi PSBB. Enteng saudara. Enteng. Mengapa kita kurang percaya? Allah kita yang berkuasa atas alam. Berkuasa atas segala di bumi ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Berkat dari Tuhan. Mengapa banyak orang mencari berkat, gak mencari sumber berkat. Banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, fokusnya pada berkat. Masalah. Kalau kita fokus pada Tuhan, aduh saudara, laut dibelah. Apalagi hutang 1 miliar, aduh. Tuhan kalau tendang 1 kerikil aja dari surga, emas, aduh. Lunas semua utangnya saudara. Lunas semua. Jangan sampai kita tuh berpikir sempit. Tuhan memilih bumi. Ya kan, langit bumi dimiliki Tuhan. Emas, perak, uang semua milik Tuhan. Tuhan berkuasa menggerakkan tongkat Musa membelah laut. Tuhan juga menggerakkan orang-orang menolong saudara. Jangan minta tolong dari orang lain. Minta tolong dari Tuhan. Tuhan gerakan orang lain untuk membuka laut bagi saudara. Ingat, ya jangan amin-amin aja. Besok Senin, kalau ada yang ngomel bilang saya. Pak, kemarin amin Pak, sekarang apalagi amin kan. Ya kan? Kita kadang-kadang besok dihadapkan dengan hal-hal yang aneh-aneh saudara. Tapi ingat, bahwa Tuhan sanggup membuka laut bagi bangsa Israel. Sehingga berjalan di tanah yang kering. Apalagi masalah-masalah kita. Ya. Jadi Musa dipakai Tuhan, ya. Ini bayangkan nih. Laut yang dalam begitu dibelah. Waduh. Dibelah begini, ini kering saudara. Tanah yang kering. Kita katakan
bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut seperti berjalan di tanah yang kering. Sebetulnya Tuhan itu hebat sekali. Tetapi saya percaya bangsa Israel ketika menyeberang dia khawatir. Wah jangan-jangan nih nanti bisa tahan gak nih dindingnya. Tahu-tahu roboh, bocor. Wah kita panik kan. Wah anaknya dipegang, suaminya dipegang, semua ayo lari. Mereka panik saudara. Padahal tenang saja pun bisa. Karena Tuhan yang membuka, tidak mungkin itu roboh saudara. God favor, perkenanan Tuhan yang menahan dinding laut ini. Dinding air ini. Yang menahan dinding air ini supaya gak tenggelam, gak roboh. Itu God favor, perkenanan Tuhan. Saudara, bangsa Israel berjalan di tengah-tengah bahaya. Ini sangat bahaya loh. Saudara berani gak begini? Kita takut loh. Ya kan? Kita naik jet coaster takut, lagi naik begini. Wih, ini air semua nih kalau bocor roboh, kita mati nih gimana nih. Belakang Firaun ngejar gitu, waduh panik sekali. Tapi tangan Tuhan yang menopang kanan kiri tembok air. Perkenanan Tuhan, God's favor itu menahan. Jadi saudara, bangsa Israel gak dirobohkan, dimusnahkan oleh masalah. Kita menghadapi PSBB, apapun yang kita hadapi, masalah bertubi-tubi, tangan Tuhan, God favor yang menahan kita dari kehancuran. Percayalah, selama PSBB, Tuhan yang menjaga saudara. Segala masalah ini kita bisa lewati. Tagihan-tagihan yang belakang itu, tenang aja. Tuhan yang pelihara. Loh, kok gitu Pak? Iya dong. Tuhan menahan dinding air supaya kita gak tenggelam. Di sisi lain, bangsa Firaun itu benar-benar mengejar di belakang saudara. Apa yang terjadi saudara? Tidak usah khawatir, tidak usah menghadik-hadik saudara. Artinya kita ada masalah apapun tenang aja. Pak gimana Pak gak khawatir. PSBB kita sudah gak ada penghasilan, kita udah ngirit-ngirit Pak. Makannya sehari sepiring Pak. Biasa sehari bisa 4 piring. Ini sehari sepiring Pak. Udah ngirit-ngirit gak ada pakai lauk lagi. Itu kita masih bisa Pak. Masih bisa hidup. Tapi tagihan gimana Pak? Debt collector sih berganti mengejar-ngejar kita. Tenang saja. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita akan ditolong Tuhan. Bangsa Israel berjalan di dalam laut. Di belakang banyak pasukan-pasukan Firaun yang dengan kereta yang berat. Tapi akhirnya apa? Semuanya digoncangkan. Dibikin berat keretanya. Dan terakhir sampai bangsa Israel keluar dari air. Dan itu dirobohkan dinding airnya. Semua bangsa Mesir mati, hanyut. Baru tahu, oh ternyata selama di air itu kita memiliki God favor. Tuhan sertai kita dan dia memuji Tuhan. Saudara, memang kita kadang-kadang berat saudara. Kita God favor bukan berarti kita dihindarkan dari masalah. Ya, ingat nih. God favor, perkenanan Tuhan, kasih Tuhan pada kita bukan berarti kita terhindar dari masalah. Tetapi Tuhan menyertai kita di setiap masalah yang kita hadapi. Amin saudara. Kita lihat. Yang tadi saya bahas, Sadrak, Mesak, Abednego. Bayangkan, dia diancam. Kalau engkau tidak sembah patung raja, kami majukan engkau ke tungku api. Dia bilang gini, Raja Nabukadnezar, kalaupun Tuhan Allahku tidak sanggup menolong aku tetap tidak sembah patung raja. Marah tuh, langsung keluar itunya. Langsung, prajurit, panaskan 7 kali lipat dari yang biasa. Panasin lagi. Akhirnya gimana? Sadrak, Mesak, Abednego mau menyembah atau enggak? Tidak rajaku. Aku tahu depanku adalah tungku api. Aku akan kau bakar habis. Aku akan kau masuk ke tungku api. Kau siksa, kau matikan aku tungku api. Tetapi aku tidak akan sembah patung raja. Aku mau setia pada Tuhan. Itu kira-kira gitu bahasa sehari-harinya ya. Akhirnya angkat Agojo. Diangkatlah, waktu diangkat 3 orang itu diikat semua, diikat dan diangkat. Tuhan gak tolong. Diangkat lagi gak tolong. Ketika tunggu api, sampai yang ngangkat itu mati kebakar. Saking panasnya. Itu Tuhan belum tolong. Ketika dilempar ke tunggu api, baru Tuhan tolong. Maka dia berkata, kemudian terkejutlah Raja Nabukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Ya. Lalu bangun dengan segera berkatalah ia pada para menterinya
bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bayangkan, masuk ke tungku api, diikat. Ketika Tuhan izinkan dia masuk ke tungku api, Tuhan baru tolong. Dan waktu dalam tungku api, Raja Nabukadnezar kaget. Kok ada mereka 4 orang dan semuanya gak terikat. Ketika masuk ke api, yang terlepas, yang terbakar adalah pengikatnya, belenggunya, bukan orangnya. Kalau kita saudara disertai Tuhan dalam masalah, yang terlepas adalah beban-beban kita. Masalah kita lepas. Dan kita gak terluka saudara. Kita gak ada masalah. Saudara, God favor ada di tengah-tengah masalah. God favor ada di tengah-tengah PSBB. Jangan takut, jangan khawatir saudara. Apapun yang kita hadapi nanti, Tuhan akan selalu memberkati kita. Daniel, kenapa gak ditolong Tuhan? Kok sampai Daniel masuk ke kandang singa? Memang diizinkan semua. Tuhan menyertai Daniel dan Sadrak Meshach Abednego justru di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya. Akhirnya apa? Daniel gak meninggal. Daniel ketika di kandang singa, Tuhan datang, malaikat Tuhan datang, menutup semua mulut-mulut singa. Ya kan? Karena ada God favor, hidup yang benar. Tetapi ketika orang yang menghasut masuk ke kandang singa, langsung malaikat buka mulut singa-singa, dimakan saudara. Jadi ada bedanya orang yang dalam God favor sama orang enggak. Kita semua hari ini mengalami God favor saudara ya. Jadi kita harus benar-benar percaya dan hidup baik. Bagaimana caranya kita mendapatkan God favor? Bagaimana caranya kita mendapatkan perkenanan Tuhan? Ini caranya saudara. Mazmur 5 ayat 13 berkata demikian. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu. Seperti perisai. Bahasa Inggrisnya, surely, Lord, you bless the righteous. Engkau memberkati orang benar. You surround them with your favor. Kamu mengelilingi, memagari mereka Tuhan. Dengan perkenananmu. Dengan kasihmu. Dengan penyertaanmu. Dengan kebaikanmu. Seperti perisai. Jadi kalau kita hidup benar di depan Tuhan. Maka kita hidup di dalam God favor. Maka Tuhan lindungi kita. Tapi banyak jemaat Tuhan yang tidak benar. Apa itu arti benar? Benar adalah percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Abraham dikatakan benar karena dia percaya pada Tuhan. Kita jadi orang benar kadang-kadang susah. Kita gak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ibadah aja pada gak serius, pada ngobrol, main HP. Kita bisa pelayanan, kita bisa apapun kita karunianya. Setelah kita gak pelayanan, kita main HP aja. Saudara, hati-hati. Kalau kita gak serius dalam ibadah, gak sungguh-sungguh, gak fokus pada firman Tuhan, saudara mulai besok akan mengalami banyak masalah. Mengalami banyak masalah. Karena kita ignore Tuhan, abaikan Tuhan. Tuhan akan mengabaikan kita di sepanjang PSBB. Ntar kita akan nangis-nangis, Pak tolong doakan saya Pak. Omset saya menurun Pak. Sejak PSBB Pak, gak ada apa-apa lagi, gak ada orderan Pak. Ya kan? Tuhan baik, diberi lagi orderan, diberi lagi berkat. Habis itu hilang lagi. Tuhan bingung saudara. Tuhan bingung bener, diberkati, ngilang dari gereja, gak beribadah. Karena apa? Sibuk dengan berkat. Gak diberkati, minta-minta. Dikira aku gak sayang. Ya kan? Diberkati hilang, gak diberkati hilang. Gimana coba? Bayangkan. Tuhan bingung juga saudara. Tapi percayalah kalau kita hidup benar di depan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir menghadapi PSBB ke depan. Saya gak pernah takut saudara. Gak pernah. Saya gak pernah takut ada PSBB berapa kali saya gak takut. PSBB 1 tahun, 2 tahun saya gak takut. Tuhan tidak biarkan virus corona menghancurkan hidup kita. Tak mungkin. Justru PSBB panjang, masalah panjang. Di situ panjang pula lah kemurahan Tuhan. Di situ panjang pula lah penyertaan Tuhan. Maka kelak kalau kita minggu depan kita ada PSBB kesusahan, jangan mengeluh.
Jangan kita menggerutu. Karena Tuhan ada pada kita. Jadi saudara, ya ingat, ini pesan Tuhan pada hari ini kita harus benar-benar percaya bahwa penyertaan Tuhan, God's favor, selalu ada pada kita. Makanya kalau sudah kita hidup benar, maka kita bisa berkata, seperti Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Ya kan? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, beribadah benar, serius, sungguh-sungguh, gak main-main lagi, maka kita bisa berkata sekalipun aku berjalan di dalam PSBB. Saya rubah nih. Sekalipun aku berjalan dalam era PSBB, aku tidak takut kekurangan. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu adalah firmanmu, penyertaanmu, perkenananmu yang senantiasa menghibur aku. Waduh keren saudara. Jangan stres. Benar saudara, saya alami yang PSBB pertama, saya gak pernah stres. Kenapa? Saya percaya saya memiliki gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Kita membuang PSBB belajar berdoa sungguh-sungguh. Belajar baca firman sungguh-sungguh. Jangan saling menyalahkan, suaminya kan istri kan suami. Itu gak ada habisnya. Lebih baik kita berdua berdoa di depan Tuhan. Maka kita akan diberkati saudara. Ya, jadi jelas yang menerima orang yang berkenan dari Tuhan. Ini ayat yang terakhir ya. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun keretanya, orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang pada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukanlah tentara Mesir itu. Jelas saudara. Jadi orang Mesir menyusul bangsa Israel. Dan Tuhan tahu, dan Tuhan berjaga-jaga, dan Tuhan mengacaukan semua kereta prajurit orang Mesir. Kita baca lagi next. Ia membuat roda keretanya miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Waduh, keren sekali. Tahu nih, bangsa Mesir mau mengejar, udah deket nih. Tuhan tuh hebat loh, kreatif loh. Kok bisa, Tuhan punya pikiran, rodanya bikin berat, goyang kanan, goyang kiri. Kayaknya kudanya gak bisa jalan. Dan itu kuda-kuda kereta pilihan. Semua kereta kuda pilihan dan prajurit pilihan yang mengejar orang Israel. Tetapi hampir sampai pada bangsa Israel, Tuhan mengacaukan, membuat roda kereta berat. Membuat majunya berat, miring keretanya. Coba bayangkan, kok bisa demikian? Jadi kita tenang aja, di depan ada pergumulan, kita dilindungi Tuhan. Di belakang tagihan, Tuhan yang akan menjaga kita. Oh tagihan-tagihan tenang aja, aku stop engkau, aku kasih keringanan, mungkin diskon atau apa. Dan Tuhan berikan kita uang untuk membayar itu. Depan masalah Tuhan sertai, belakang mengejar kita, Tuhan juga cukupi. Yang kita makan kelak, Tuhan sediakan. Gaji kita sediakan, income Tuhan sediakan. Dan tagihan-tagihan, Tuhan juga atur semuanya. Depan Tuhan tolong, belakang Tuhan juga jaga. Kalau kita hidup dalam God's favor. Amin saudara. Ini keren loh. Tapi saya pikir, saya renungkan, kereta dibuat berat. Padahal tuh kereta yang mungkin hebat tuh. Tiap hari kasih oli kan. Kan pilihan keretanya kan. Udah pilihan, kasih oli. Wah dites, wah lancar nih. Bisa cepet nih. Ternyata sampai di tengah-tengah laut. Tuhan kacaukan, dibikin berat. Saudara, itulah Tuhan kita. Berfirmanlah Tuhan pada Musa. Ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Meliputi kereta-kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Dan orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Saudara, ketika bangsa Israel menyeberang, melintasi laut, itu kering dan aman-aman saja. Ya, ketika sampai semua di daratan, orang Mesir semuanya di tengah-tengah laut. Tiba-tiba tangan Tuhan melepaskan benih air. Dan semuanya mati, hanyut saudara. Ada beda, orang yang diberkati dan ada yang tidak. Kita ada punya God's favor. Tuhan berkenan hidup kita itu benar. Akan ada perbedaan-perbedaan saudara. Kita menyembah Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan berkati kita. Ketika saya kemarin sharing sama tim doa, bahwa kita
Ingat Obed Edom, karena Daud anaknya mati, disambar Tuhan. Dan Daud takut mengangkut tabut perjanjian. Tabut Allah itu ditaruhkan ke rumah Obed Edom selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu Obed Edom masih ukupan, menyembah di depan tabut perjanjian. 3 bulan itu diberkati berlimpah-limpah. Anaknya diberkati, Obed Edom berkati, pekerjaan berkati semua. Akhirnya Daud dengar, Daud, Raja Daud, ada apa sih? Obed Edom 3 bulan selama ada tabut perjanjian, tabut Allah di saat rumahnya, diberkati berlimpah-limpah loh. Kok bisa? Iya. Diberkati ladangnya, lembunya, semua diberkati. Anakmu diberkati. Akhirnya Daud kembali ke rumah Obed Edom. Diambillah tabut itu, dibawa ke kota Daud. Obed Edom tahu, selama ada tabut Allah, selama ada ibadah, selama Allah berkenan hadirat yang ada di tempat rumah Obed Edom, diberkati berlimpah-limpah. Ketika diambil tabutnya ke kota Daud, seluruh keluarga Obed Edom mengikuti itu. Dan diangkat oleh Daud menjadi penunggu rumah doa yang menunggui tabut perjanjian. Dan anak-anaknya dipromosikan Tuhan. Saudara, semua perkataan Tuhan, kalau kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka musuh-musuh kita yang memusuhi kita akan hancur, saudara. Firaun hancur. Kita diserang orang, tenang saja. Kita diserang orang, depan susah, belakang diserang orang, tenang aja. Tuhan akan serahkan semua musuh-musuh kita. Tenang saja. Mereka akan yang jahat, Tuhan akan yang baik bagi kita, saudara. Jadi selama kita ada perkenanan Tuhan, maka kita akan sampai ke daratan dan tentara Firaun tenggelam di tengah-tengah laut. Ada perbedaan. Jadi kita harus benar-benar percaya bangsa Israel sayangnya 10 suku yang lahir di Mesir tidak sampai ke Kanaan. Tidak sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Mereka selalu mengeluh di padang gurun. Dia mengeluh. Dia melawan Tuhan, melawan Musa. Melawan Allah, melawan Musa. Musa adalah gembala dari jemaat Israel, dari orang Israel. Melawan Tuhan bersungut-sungut dan dia tidak mau taat pada Musa. Dan akhirnya semua tidak sampai ke tanah Kanaan yang lahir di Mesir. Kecuali 2 suku, Yosua dan Kaleb, saudara. Jadi kita harus benar-benar taat pada Tuhan. Hidup kita ini sudah sulit, saudara. Jangan menambah-nambah susah lagi. Hidup kita tuh sudah banyak susahnya selama PSBB. Jangan menambah-nambah susah kita. Kita harus cari Tuhan, berdoa, hidup dalam hadirat Tuhan, dan firman Tuhan. Maka kita akan selalu disertai. Acap kali kita mendukakan Tuhan, kita ogah-ogahan ibadah 2 jam saja seminggu. Tidak mau. Apa alasannya? Pak Covid, Pak. Saya ibadah gak bisa pada Covid, tapi bisa ngelencer, saudara. Kalau ngelencer ke pasar, kemana bisa? Itu ibadah dalam Covid. Kalau kita dalam Covid, oke. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Itu konsekuen. Kalau kita gak ibadah karena Covid, tapi bisa ngelencer ke pasar-pasar, bisa kongko-kongko, bisa ngerumi sama orang lain. Itu mendukakan Tuhan loh. Itu mendukakan Tuhan loh. Ibadah ngomong Covid, gak bisa datang ke gereja. Tapi kalau kerja, kalau ke pasar, nongkrong sama teman-temannya, pergi-pergi boncengan bisa. Tuhan tuh bisa kesel sama kita loh. Kalau Tuhan gak berkenan di hati kita, hati-hati. Tunggu tanggal mainnya. Ini penderitaan yang ngancam nih. Benar saudara, benar. Benar saudara. Kalau kita bilang, Pak saya gak mau ibadah Covid Pak, boleh. Di rumah saja. Jangan kerja, jangan ke pasar, jangan kemana-mana. Itu konsekuen. Kemana-mana bisa, keluar kota bisa, kemana bisa. Tapi kalau ibadah Covid coba. Waduh, Tuhan pusing saudara. Kalau saya di Tuhan saya bilang, oh my God. Wah, saudara, Tuhan kita Tuhan baik. Tuhannya bukan saya saudara. Kalau saya tapi gimana bandel sih? Makanya bangsa Israel dimatikan semua. Tuhan dengan kuat lagi. Tuhan panjang sabar. Tapi sabar ada batasnya. 10 suku yang lahir di Mesir. Gak sampai tanah Kanaan. Gak sampai tanah yang berkelimpahan. Mereka mati semua. Dimatikan Tuhan. Kalau kita gak taat sama Tuhan. Gak setia. Kita akan dimatikan Tuhan. Mungkin secara ekonomi. Secara kesehatan. Apapun saudara. Mari kita jadi 2 suku. Yosua dan Kaleb yang taat setia. Yang selalu beribadah pada Tuhan. Di tengah-tengah PSBB nanti saudara. Amin saudara. Jangan sampai kita tuh bandel. Dapatkanlah God favor setiap hari saudara. Pastikan saudara memiliki God's favor. Perkenanan Tuhan setiap hari. Sepanjang PSBB khususnya.
Maka di PSBB ini saudara sehat, saudara kuat, diberkati. Apapun yang saudara butuhkan, Tuhan berikan. Semua yang saudara butuhkan, pengeluaran, takdir apapun, Tuhan take care. Tapi kita harus percaya Tuhan. Berdoalah saudara. Kita bisa hari ini ada tempat ini karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan berkenan di hati kita. Saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Dan berkat Tuhan selalu melimpah atas kita. Amin saudara. Kita sekali lagi saya ingatkan, harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah, berdoa, baca firman kepada Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan mencari manusia, jangan mencari orang untuk pertolongan. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan kirim pertolongan. Kalau cari teman untuk pertolongan, Tuhan gak campur tangan. Kalau cari Tuhan, Tuhan kirim pertolongan melalui teman saudara. Dan itu hasilnya lain. Dan saya percaya sepanjang PSBB ini, oleh kemurahan Tuhan, kita diberkati. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, oleh karena kemurahan Tuhan. Hurata karapasiki atakara labalabasiki. Kurapata katakara labasiki atakara labalabas. Hurala labasiki atakara labalabasiki. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yes, benar Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yes, benar Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi aku. Percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, oleh kemurahan Tuhan, tidak ada sampai hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi aku. Percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, kita bisa ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Bukan karena gagah kita, karena kuat kita saudara. Kita gak sadar bahwa Tuhan itu gak kelihatan. Selalu menopang kita, melindungi kita dari virus corona,
melindungi kita dari semua yang gak baik, saudara. Segala kebutuhan kita Tuhan dah pelihara kita. Kita gak merasakan, tapi itu semua kemurahan Tuhan. Kenapa kita gak merasakan kemurahan Tuhan kadang-kadang? Karena kita fokus akan masalah-masalah pekerjaan-pekerjaan. Kalau kita merenungkan, kita bisa bersyukur, saudara. Tuhan itu baik kepada kita, baik banget. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saudara. Percaya pada Tuhan saja, cukup percaya saja. Maka saudara bisa melalui lembah kegelaman, laut berau dibelah, dikeringkan oleh Tuhan untuk saudara semua. Bahkan saudara ketika memasuki tungku api, memasuki masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, Tuhan tetap menyertai kita dan mengangkat kita keluar dari masalah itu sendiri, saudara. Kita kadang-kadang dibiarkan masuk ke dalam lembah kekelaman, masuk dalam masalah-masalah, kekurangan, sakit penyakit, hutang piutang, PSBB. Tuhan memang sengaja mengizinkan kita supaya kita merasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Karena firman Tuhan berkata demikian, di dalam kelemahanku kuasamu sempurna. Di dalam segala badai hidup kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh karena orang buta ini, maka pekerjaan Allah dinyatakan. Melalui PSBB, kuasa Tuhan, God favor akan dinyatakan dalam hidup saudara. Hanya tetap percaya. Yang saja, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Yes, kami percaya Tuhan, berkat melimpah atas jemaat-Mu di Heart of Grace. Berkati Tuhan, pada yang hadir pada siang hari, berkati Yesus, berkati. Yes, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Oh, katakan aku percaya, aku percaya. Angkat tangan saudara, katakan aku percaya Tuhan. Yes, selalu mengikutiku. Ku puji, sekali lagi dengan sungguh-sungguh lagi aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atas kami melimpah-limpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Yes, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang meriah. Tuhan, kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah-limpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami semua, Tuhan. Mengikuti kami bahkan dari hari ini, besok memasuki PSBB, memasuki masa kekeringan, memasuki padang gurun. Berkat-Mu, kebajikan-Mu melimpah atas kami semua. Tuhan, Kau berkati setiap yang hadir pada siang hari ini, Tuhan. Kami percaya yang saat ini hadir di rumah-Mu, mereka sangat butuh Engkau. Mereka butuh God favor, butuh kemurahan-Mu, butuh penyertaan-Mu. Mereka percaya Tuhan bahwa mereka tidak bisa sanggup berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan, kami semua yang hadir pada hari ini di rumah-Mu,
Karena kami percaya bahwa kami akan menghadapi PSBB yang berat. Kami memasuki laut terberau. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh perlindungan-Mu Yesus. Berkati Tuhan setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Apapun yang dikerjakan, Engkau tetap berikan berkat yang berlimpah-limpah. Engkau sanggup membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan roti mana bagi jemaat-Mu. Engkau sanggup mendatangkan banyak burung puyuh sebagai makanan kami Tuhan. Bahkan Engkau berikan air dari gunung batu-Mu di tengah-tengah padang gurun yang kering. Kami percaya di tengah-tengah PSBB, jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan akan berkelimpahan dengan berkat-Mu. Akan ada perbedaan. Ada orang mencari Engkau yang sungguh-sungguh pada Engkau dengan yang tidak Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah dan Tuhan Allah yang adil. Tuhan yang tahu memberkati bagi orang yang mencari Engkau. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kalau ada jemaat yang saat ini sakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Yang berbeban berat, beban sangat berat, beban apapun Tuhan, Engkau beri kelegaan. Kalau Engkau berkata, Engkau yang letih, lemah, lesu dan beban berat, mari datang kepadaku, aku beri kelegaan padamu. Tuhan, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, yang sanggup menahan musuh, yang sanggup menjaga kita hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Yang ada masalah pekerjaan, ekonomi, kekurangan uang Tuhan, Engkau cukupkan, berkati berlimpah-limpah. Dan juga Tuhan, yang ada masalah keluarga, pergumulan-pergumulan Tuhan, kami percaya Engkau akan curahkan di saat PSBB nanti, supaya kemuliaan-Mu nyata, bahwa God's favor ada selalu pada kita semua. Senantiasa kita hidup di dalam God's favor. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau. Kami dah mendengar firman-Mu dan kami berjanji akan hidup benar di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima kemurahan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Kita boleh mengalami berkat Tuhan, apalagi kalau besok dikatanya kita masuk di PSBB yang kedua. Sangat mengerikan, mungkin kita kedengarannya, tapi Tuhan pasti beserta dengan kita. Percaya dengan firman Tuhan yang tadi mengatakan God favor, Tuhan beserta dengan kita. Terima kasih kepada Dr. Budi Haji Salim yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati Bapak, pekerjaan Bapak, usaha Bapak, dan pelayan Bapak. Dimanapun Tuhan pakai, dan Tuhan pasti menolong semua jemaat yang dilayanin Bapak mendapat berkat dan semuanya dipulihkan. Pada saatnya kita akan memberi persembahan. Kita angkat tangan kita. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkatin Tuhan, tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Karena persembahan ini Tuhan untuk dipergunakan Tuhan melalui gereja kami House of Christ untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Biarnya Tuhan berkatin Tuhan kami semuanya Tuhan, dan kami siap memberi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami siap memberi, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
hatiku sebagai persembahanku, takkan pernah. Oh, terima kasih Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesus, terimalah, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hati, yang mengalir Tuhan, yang mengalir di, yang mengalir kami Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku, Yes, melimpah-limpah, yes, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. dan memperluas daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku. dan kiranya Tanganmu Tuhan menyertai aku. aku dan melindungi aku Daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. tidak menimpa aku. Kiranya, oh, Kiranya Engkau memberkati yang berlimpah-limpah. Yes, berlimpah-limpah Tuhan. Dan memperluas daerahku. Perluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Mengurapi kami semua yang ada di tempat ini. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk pesan Tuhan pada hari ini Tuhan. Untuk pesan Gembala GBI Heart of Christ di tempat ini bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahwa kita akan tetap terus dikuatkan di masa PSBB. Karena ada perlindungan Tuhan yang selalu ada pada kami Tuhan. Karena kami adalah favor of God. Kami ada di perkenanan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Budi Haji Salem Tuhan. Pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Lewat dia Tuhan nama-nama Tuhan dipermuliakan. Lewat dia Tuhan kan banyak jiwa-jiwa akan dikuatkan. Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
pelayanannya, dimanapun beliau berada, Kau berkati Tuhan. Keluarganya juga diberkati, kesehatannya juga Kau berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengerja-pengerja Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka, Kau jauhkan dari virus corona, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Dan Kau berkati Tuhan keuangannya Tuhan, ekonomi keluarganya juga Kau berkati Tuhan. Bahkan dimanapun keluarganya berada juga Kau lindungi Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati jemaat Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi tumbuh subur di hati mereka dan akan berbuah, dan mereka akan mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden kami Tuhan, Jokowi Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan roh yang takut akan Tuhan. Apapun keputusan yang dibuat, biarlah daripada Tuhan saja. Juga Kau berkati Gubernur kami Anies Tuhan Baswedan Tuhan, yang kiranya apapun yang keputusan yang dibuat, biarlah Tuhan yang akan melindungi. Semua dari Tuhan, berikan hikmat marifat daripada Tuhan saja untuk membuat keputusan-keputusan yang benar Tuhan. Keputusan yang Tuhan akan berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk jajaran yang terendah, tingkat RT atau RW, Kau berkati Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, dan segala intimidasi iblis apapun, intimidasi roh jahat apapun, kami mau tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Biarkan hikmat marifat daripada Tuhan menyertai jajaran pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk semua yang hadir dan semua yang mendengarkan ibadah online ini. Kau berkati mereka Tuhan dengan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Berikan mereka Tuhan rasa yang takut akan Tuhan, rasa yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhan, mereka juga akan diberkati di masa PSBB ini. Kau berkati mereka Tuhan. Amin. Dan kami percaya mereka juga dijauhkan dari virus corona. Amin. Segala yang sakit Kau sembuhkan, segala yang berbeban berat Engkau akan berikan kelegaan. Amin. Karena kami mengandalkan hidup kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan terima berkat-Mu. Mari saudara, kita angkat tangan kita mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami kembali bersyukur dan terima kasih pada Engkau. Amen. Untuk penyertaan-Mu, lawatan-Mu dan jamahan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya memasuki PSBB ini, kami semua jemaat-Mu HOJ hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah satu dan lain, kami akan membawa berkat-Mu. Saudara katakan amin. Dan kata-kata iman ini terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Amen. Diberkatilah suamimu. Amen. Diberkatilah istrimu. Amen. Diberkatilah anak-anakmu. Amen. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan, amen, perlindungan, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah berkati, sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Silakan duduk, saudara bisa teduh.